Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Wa sadaqal rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Segenap puja dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Rahman dan Tuhan yang Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Tuhan yang Maha Penyayang, telah mencurahkan rahmat, nikmat, qudrat, wafaqah kepada kita. Dengan rahmatnya lah telah mengantarkan kita sehingga kita masuk bulan suci Ramadan yang pada hari ini insyaallah hari yang ke-13. Mudah-mudahan iman dan Islam tetap Allah sematkan dalam hati kita. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa besar mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan cahaya terang benderang. Mudah-mudahan dalam hidup ini sunnah beliau kita amalkan dan selawat kita panjatkan. Semoga pada hari kiamat nanti syafaat beliau kita dapatkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, pemirsa TV Agara yang berbahagia sekalian. Dalam kesempatan ini sejenak kita melihat bahwa dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 juz itu, dalam juz yang ke-27 kita bertemu dengan sebuah surat bernama surah Ar-Rahman, yaitu surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman tersebut Allah mempertanyakan kepada kita sebanyak 31 kali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu dustakan? Allah pertanyakan kepada kita. Ayat Al-Quran, surah Al-Quran yang berjumlah 114 surat, 113 surat dimulai dengan Bismillah. Hanya satu tidak pakai Bismillah, itu surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Sungguh luar biasa rahmat yang tercurah kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung akan rahmat dan nikmat Allah, tidak sanggup engkau menghitungnya. Justru karena itu, pertama kita patrikan dalam hati kita bahwa Allah itu Maha Pengasih kepada kita. Allah itu Maha Sayang kepada kita. Sehingga kalau ada orang yang Maha Sayang, kalau ada orang yang Maha Kasih, tentu saja yang dia perintahkan, yang dia suruh pada seorang itu adalah sesuatu yang pasti mendatangkan kebaikan kepada seseorang. Apabila orang yang kasih, apabila orang yang sayang menyuruh sesuatu orang yang disayanginya, pasti yang dia perintahkan itu sesuatu mendatangkan kebaikan pada orang yang disuruhnya. Justru karena itulah, kalau Allah menyuruh kita melaksanakan ibadah puasa, kalau Allah menyuruh kita mengerjakan sholat, kalau Allah menyuruh kita menunaikan zakat, kalau Allah menyuruh kita naik haji ke Baitullah, itu semua pasti mendatangkan kebaikan kepada kita. Itu perlu kita renungkan. Apabila sudah ada terpatri dalam hati kita, apabila kita sudah meyakini akan kasih sayang Allah, maka tidak sulit kita mengerjakan perintahnya dan sudah payah kita mengerjakan apa yang disuruhnya, karena kita meyakini bahwa seluruh perintah Allah itu pasti mendatangkan kebaikan kita. Para pemirsa TV Agara yang kami hormati,
Salah seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Shaltut pernah mengatakan bahwa as-shaimu malaikatu bisyakri basyariyah. Sesungguhnya para orang yang berpuasa itu, sesungguhnya orang yang sedang berpuasa itu adalah malaikat tapi bentuknya manusia. Mereka itulah malaikat dalam bentuknya manusia. Artinya malaikat tidak makan, orang berpuasa juga tidak makan. Malaikat tidak minum, orang berpuasa juga tidak minum. Malaikat tidak berumah tangga, orang sedang berpuasa juga tidak rumah tangga. Justru karena itulah orang yang sedang berpuasa itu adalah seperti malaikat dalam bentuk manusia. Kalau memang malaikat itu dalam surah At-Tahrim dikatakan bahwa al-malaikat itu la ya'sunallaha wa amarhum ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan dia patuh tentang apa perintah Allah akan kepadanya dia kerjakan. Justru karena itulah orang yang berpuasa itu patuh kepada Allah. Orang yang berpuasa itu tidak melanggar larangan Allah. Orang berpuasa itu tidak malah mengerjakan perintah Allah. Dan pada ujungnya, kalau malaikat itu nanti pada hari kiamat akan masuk ke dalam surga, maka orang yang berpuasa juga insya Allah masuk ke dalam surga, termasuk kita orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang berbahagia sekalian, justru karena itu kita camkan, sesungguhnya ibadah puasa itu adalah mendatangkan kebaikan kepada kita. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Oleh karena itu perlu kita mohon kepada Allah akan diampuni dosa kita. Rasulullah berjanji, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbih. Orang-orang yang berpuasa dengan iman dan keinsapan akan Allah ampuni dosa sudah lalu. Ini harapan kita. Mudah-mudahan ceramah atau tausiah kita yang ringkas pada kesempatan ini mengetuk pintu hati kita dalam terus berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya, karena ridha Allah juga yang kita harapkan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.